bahwa apa yang nampak di lapangan sama apa yang ada dalam genetik itu sangat jauh berbeda. Jadi belum tentu burung bagus bisa menurunkan burung bagus. Kadang gennya ini nggak menurun, tapi kadang ditemukan dengan betina yang yang sifatnya resesif, gen bagusnya ini bisa menurun. Kita berharap kalau ambil adiknya atau sesarangnya, Sarang biasanya ya variasi dari crossbreed itu sangat tidak tertebak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami MKT Channel. Ora ono kowe, ora rame. Merpati Baron, ini ada Merpati Baron. Gimana kok? Merpati Baron? Laka. Ya, gimana kabarnya sahabat Merpati semuanya? Doa kami ya, doa dari Kohyu juga semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya hari ini dan dilancarkan rezekinya. Ya, ini sahabat Merpati semuanya ya. Alhamdulillah ini kru MKT Channel sudah sampai Tegal loh. Ya udah dari dulu ya Mas Arif pengen main ke tempat Kohyun lah. Nah ini alhamdulillah bisa silaturahim ke sini, diizinkan untuk main ke kandang tim Baron. Kok gimana nih kabarnya kok? Ya baik. Kabarnya gimana juga? Alhamdulillah baik kok. Jauh-jauh dari Temanggung. Jauh-jauh dari Temanggung nih ya Mas Pepi ya. Nggak jauh, tinggal duduk nyampe sini ya. Ini dari kota dingin menuju ke kota panas. Dan memang panas, tapi orang-orangnya tetap dingin kayak Kohyun ya. Ya ini kok, ini tadi saya masuk ke sini ya Mas Arif. Begitu masuk lihat wah kampusnya tim Baron istimewa ini. Ada di bawah, yang di atas. Saya sempat bingung tadi kok ini sebenarnya kampus, kandang, apa kandang ternak, kos-kosan. Soalnya banyak kamera di belakang sana juga ada loh sahabat Merpati. Nah ini saya tadi nanya Kohyun kemana, belum lagi keluar, ternyata habis lomba ya kok. Habis enggak, tadi ada urusan sedikit ya, gawean lah. Kayak tadi datangnya agak telat. Iya. Ya ini saya mau nanya, ini sebenarnya sini kandang apa toh kok? Ini tuh kandang untuk ternak sebenarnya, sama ada kandang veteran, pensiunan, ya ada sapu angin di situ, sama ada samar angin, ada jatayu juga, terus ada bahan-bahan, ya, bahan-bahan yang untuk dilatih, sama ada yang penjodohan juga untuk penjualan gitu. Untuk penjualan. Ya. Berarti ini setidaknya seperti kantornya Baron ya kok. Ya kalau saya memang terus terang lebih senang berada di kandang ternak daripada di kandang player. Karena kalau player memang nggak bisa diotak-atik segimana ya. Kalau di sini saya pikirannya itu bisa melayang-layang. Saya bisa mikir hasilnya, terutama hasil riset yang baru seperti apa hasilnya. Terus nanti ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ganti pasangan ya. Terus pasangan yang baru itu percobaannya di sini, saya sebelumnya ada namanya istilah untuk ternak itu progenitas. Progenitas itu gini, jadi kita memang tahu burungnya kerjanya seperti apa, berarti itu yang tampak secara visual. Tapi kita nggak tahu penurunan genetiknya seperti apa. Itu sangat jauh berbeda dari apa yang kita lihat di lapangan sama apa yang diturunkan. Untuk keturunannya, ya, kalau lihat bagus enggaknya gampang. Kita pakai mata aja di lapangan kita katakan itu burung super, burung mewah, burung juara, itu gampang. Tapi untuk ternak ini sedikit lebih susah dan perlu trial and error.
Nah, itu namanya progenites. Jadi umpama ada satu induk jantan, taruhlah misalnya kaisar lah ya, yang gampang ya. Kaisar secara umum dikategorikan sebagai burung bagus dan bisa juara. Ya. Jadi, tapi kita nggak tahu penurunan karakternya seperti apa. Ya. Jadi saya pelajari dari yang tempat sumbernya kaisar, yaitu di Comal, Pemalang. Jadi keturunan-keturunannya itu seperti apa? Jadi saya survei ke sana, saya pelajari. Oh, ternyata saya harus mengambil satu benang merah dan menyimpulkan seperti apa. Lalu kaisar di sini saya bawa, saya coba dengan betina yang macam-macam. Nah, anaknya kita ambil sampel, taruhlah 3 atau 5 ya. Kalau yang masih belum pengalaman ya ambil 5. Ya. Kalau yang udah expert boleh ambil 3. Lalu dengan satu betina, kaisar dengan betina A ambil anak 3. Kaisar dengan betina B ambil anak 3. Kaisar dengan betina C ambil anak 3. Lalu kita simpulkan dari anak-anaknya ini persamaannya apa yang nampak. Ya. Nah, umpama didapat stud kenceng stabil, aman tali. Nah, itu berarti secara garis besar bisa kita simpulkan itu milik kaisar. Dan stud kasarnya gitu loh. Kalau dibandingkan dengan yang ada di sini, darah-darahan sapu angin, kan stutnya stud aman. Teknik, kestabilan dan sprint. Nah, berhubung saya udah tahu betina-betina yang ada di saya, seperti apa pewarisan genetiknya, jadi saya lebih mudah gen apa yang diwariskan oleh si kaisar tersebut. Jadi ada perbedaan apa? Mama setutnya jadi kasar banget ya. Ini berarti bawaan dari kaisar. Seperti halnya itu peternak itu tidak gampang ya kok itu. Tidak gampang memang. Belajar benar-benar memang susah. Itu ya kok ya. Susah tapi bukan sesuatu yang tidak dapat dipelajari. Dan harus punya burung banyak. Itu enggak juga. Tadi baru ngomong 5 loh. Kalau punya burung banyak justru mumet. Jadi nah, awalnya betinanya itu kok kayak awalnya saya di sini kan pacakan sedikit, paling berapa pasang, sekarang jadi sekian banyak ya. Ribuan. Nah, justru kalau mulainya dari banyak kita nggak akan bisa, karena kita harus mencoba terlalu banyak. Ya. Jadi satu-satu fokus kita. Nah itu jadi saya tekankan lagi bahwa apa yang nampak di lapangan sama apa yang ada dalam genetik itu sangat jauh berbeda. Jadi belum tentu burung bagus bisa menurunkan burung bagus. Kadang gennya ini nggak menurun, tapi kadang ditemukan dengan betina yang apa, yang sifatnya resesif, gen bagusnya ini bisa menurun. Tapi kalau ditemukan dengan betina yang dominan, dia bisa aja nggak menurunkan. Termasuk misal salah satunya warna, yang paling gampang dilihat itu warna ya. Jadi ketika kaisar ketemu dengan yang sudah saya coba ya, dengan betina-betina di sini, darah-darah Nazaret ya, dia nggak mengeluarkan warna gambir. Keluarnya dominannya ke perempuan gitu. Keluarnya warna tritis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti kan gen yang cewekan dari saya lebih kuat. Karena apa? Yang di saya ini banyak yang sudah diproses perkawinan saudara kental berulang-ulang. Jadi dia punya anak, lari ke keturunan keberapa di atasnya, keturunan ke 1 di atasnya, atau 2 di atasnya, atau 3 di atasnya, masih ngikut ke gen saya. Mungkin kalau diteruskan banyak, ambil 10, mungkin bisa keluar salah satu yang warna gambir. Prosesnya juga butuh proses lama sekali ya. Ya. Misalkan kita mengambil gen-gennya yang benar-benar itu nanti bisa sampai 10 seperti itu ya kok ya. Betul. Jadi yang susah kita harus tahu betinanya dulu seperti apa, pembawaan sifat yang diturunkan seperti apa. Jadi kita bisa tahu pembawaan gen kaisar tersebut seperti apa. Tapi kalau dari ceweknya kita buta, ya udah. Ini warisan dari mana nggak tahu. Ya itu tadi sahabat Merpati, baru kita mulai kita udah dapat ilmu loh. Dapat itu tadi kok namanya kok? Progenites. Progenites. Ya. Jadi
saya lanjut lagi yang tadi saya bilang, kita pembahasan di yang sangat penting, yang banyak orang masih belum tahu, yaitu tentang pemilihan betina. Pemilihan betina. Ya. Jadi kamu menanya pemilihan betina. Pemilihan betina yang cocok itu Ya, seperti cocok. apa itu kok? Kalau gini, jadi kalau kita milih jantan, kita raba-raba dengan prediksi A, B, C, D, E, kerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya katakanlah 80% bisa akurat, Iya. tepat. Tapi kan untuk dimainkan. Iya. Ya. Kalau betina dimainkan, kita pun bisa ngeraba, oh ini permainannya seperti ini. Tapi kan sayang betina nggak bermain. Iya. Ya. Jadi untuk betina yang sifatnya untuk ternak, kita raba itu hanya memenuhi syarat sebagian aja. Misalkan gini ya kok, kan ada misalkan kan betina sama jantan. Iya. Kadang jantannya kan bagus, misalkan satu darah gitu. Iya. Nah, kita ambil aja betinanya itu. Oh nggak bisa kayak gitu. Masuk dominan nggak? Kau kan kadang Enggak. gini, kadang ada peternak ini jantannya juara, sambil betinanya. Sesarangnya, Sesarangnya, apa sesarang. adanya. Nah, balik lagi gini. Kalau kita tertarik sama burung juara, katakanlah burung A ya, Nah, itu kita jangan langsung berpikir bahwa adik-adik betinanya atau bahkan sesarangnya itu juga seperti itu. Kita lihat lagi, si jantan A tersebut itu diperoleh dari perkawinan apa? Crossbreed ataukah udah rekayasa genetik dengan perkawinan line breed, inbreed, dan udah mengentalkan darah sehingga homogen gitu. Jadi kalau crossbreed, kita lihat ada burung bagus A, kita berharap ambil adiknya atau sesarangnya. Sarang biasanya. Ya. Ya, variasi dari crossbreed itu sangat tidak tertebak. bisa Ya, jadi itu kok seperti halnya kan gini ya, contoh kecil. Misalkan ada satu sarang, ada yang juara karakternya seperti ini, yang jantan loh kok. Yang adiknya kan udah beda ya kok, apalagi Jauh berbeda. Sekarang yang saya miliki yang ada buat contoh, antara sapu angin dan sapu lintang. Ya. Jadi bapaknya sapu angin itu sapu lete, ibunya kan mawar. Ya. Ini crossbreed murni, nggak ada hubungan darah sama sekali. Antara sapu angin dan sapu lintang itu sangat jauh berbeda. Jadi tahu logo saya yin yang. Iya. Jadi antara kekerasan dan kelembutan. Nah, itu menggambarkan sapu angin dan sapu lintang. Yang satunya lembut, tapi bukan lembut dalam arti lemah ya. Lembut sama lemah beda. Kekuatan dalam kelembutan sama kekuatan yang kasar, balikannya dari kelembutan. Jadi yang sapu angin itu halus, yang sapu lintang itu kasar sekali sampai muntah darah dan patah tulang. Itu padahal kakak adik kandung. Satu kandung. Satu kandung, tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Itu dia. Nah, makanya dari itu kita tanya gimana cara pemilihan betina. Nah, Itu kan Mas kalau Budi. gini, cara pemilihan betina, seperti saya pernah ada konten di Merpati Baron yang YouTube yang lama, ya jadi dengan pemasangan ke jantan itu kita ngelihatnya fenotip dan gennya. Kalau fenotip anggaplah semua orang bisa belajar dengan cepat, rabahan seperti ini, rabahan seperti ini. Tapi fenotip itu berhubungan dengan kemampuan, kemauannya ada pada genetik. Jadi paling gampang memilih betina, karena betina ini kan nggak diuji coba, beda sama laki kan. Jadi paling gampang ini ya kita, misalnya Mas Arif mau beli ke saya. Iya. Kalau memang Mas Arif percaya ke saya, serahkan aja ke saya. Kok saya punya jantan seperti ini, ya. Kalau Mas Arif bisa rabaan, Iya. silakan ngeraba sendiri mana yang cocok. Ya. Nanti misal ada pilihan misal 5, ini kok saya cocok 5. Iya. Nah, kerjanya burung Mas Arif seperti apa? Baru saya cerna, nanti saya secara fenotip masuk, secara gen juga masuk. Artinya Mas Arif bawa cewek A, B, C, D, E yang udah dipilih. Jadi saya tahu gennya. Ini nyomot ada darah sapu angin sama pesona
sama walet. Satu lagi ada darah Hannibal sama Pesona sama darah Kaisar. Satu lagi ada darah bajak laut sama sapu angin. Jadi macam-macam ya. Jadi dalam ternak itu berlaku hubungan pairing, hukum pairing. Jadi sebagai contoh, saya bisa menghasilkan darah-darah juara dari Hannibal itu dengan menggabungkan Hannibal dengan walet, lalu Hannibal dengan walet sapu angin. Kalau Hannibal dengan sapu angin aja ini malah justru kurang. Jadi juga itu butuh proses yang sangat lama ya kok. Nah, ketika saya udah menemukan kuncinya dengan pairing Hannibal dengan sapu angin walet, ini saya tinggal nyari rabaannya yang seperti apa yang cocok buat si jantannya tersebut gitu. Jadi bisa juga itu dilihat dari gen ya. Salah satunya lagi dilihat dari, oh ini si betina ini bapaknya atau saudara-saudaranya atau saudara-saudara bapaknya kemampuan menghasilkan juaranya seberapa. Lihat lagi dari ibunya, kemampuan menghasilkan juaranya seberapa. Kalau memang dari darah ibu atau dari kakak adik atau dari darah bapaknya, dari kakak adik bapaknya itu udah aman menghasilkan juara, ya dikatakan betina itu layak diternak secara genetik. Kita lihat lagi secara fenotip masuk enggak? Secara fenotip Ya. setelah rabaan. Ya, tapi saya lebih cenderung. Jadi gini, ada pengalaman beberapa orang yang memang kesini dengan budget terbatas. Ya, jadi saya menerima welcome ke siapa aja yang punya budget berapapun. Ya, saya berikan solusi untuk ternak agar menghasilkan sesuai yang diinginkan. Jadi ketika ada orang yang datang dengan budget terbatas, saya tetap berikan gen yang bagus yang ada di sini, tapi untuk fenotip bukan yang mewah-mewah banget. Berarti di gennya ya kok. Nah, karena fenotip ini ketika dicampurkan dengan lakiannya, fenotip ini bisa nggak menurun ke anaknya, gitu. Tapi gen pasti menurun. Jadi ada beberapa orang yang dengan budget terbatas kesini di ternak pun tetap bisa menghasilkan burung yang juara, burung juara. Lilang-lilang itu ya kok. Ya, ada dulu ya yang dilelang ya, yang dilelang kan banyak Sekali ya. yang menghasilkan juara. Iya. Jadi walaupun bukan kategori yang mewah banget, tapi tetap ternyata bisa menghasilkan juara. Itu ya kok Ya, gennya. Gen-nya. Cuma memang perbedaannya mungkin sampahnya, misal kita anakin 10, sampahnya ada 5 atau ada 6, yang bagus 4. Dibanding dengan fenotip yang mewah, dengan gen yang mewah, itu kita ternak 10, sampahnya itu sedikit 2, 3 yang cukup pakai. Perbedaannya cuma itu. Tapi kita tinggal untuk melanjutin lagi ya, tinggal melanjutkan dengan yang sampahnya harus dibuang karena masih crossbreed. Sekalian ya kok. Ya, yang sampahnya dibuang sendiri aja karena masih dengan crossbreed. Beda dengan sampah yang sudah direkayasa genetik. Makanya di sini banyak burung yang katakanlah tanda kutip sampah. Tapi ketika saya berikan ke teman-teman di ternak ya bagus juga. Iya. Ya kok ya. Apalagi kan ini kayak contoh ya Mas Pepi ya. Ini contoh itu yang di Temanggung juga ada yang juara-juara itu ya kok ya. Itu dari siapa itu namanya burung Vanilla. Itu juga ternakan dari sini ya kok ya. Ibunya dari sini. Ibunya itu Ya. LG Ting Temanggung Vanilla. Sama yang satu itu yang kemarin Privater. Privater Pancasona itu juga buat tawaran yang wow ya. Temanggung ya. Itu juga hasil dari kandang sini juga Mas Pepi. Ya. Itu juga hasil dari lelangnya kok yang apa? Kalau yang si Pancasona itu lelang atau beli itu saya lupa. Sangat banyak yang beli. Kalau yang Mas Adim itu Vanilla, itu memang beli betina. Memang dia kok saya pengen betina yang di ternak itu bisa keluar juara gampang.
Ya saya ambil kepilihan angin putih karena dari darah sapu angin itu memang istilahnya gampang ya untuk menghasilkan juara. Memang saya sendiri kan sekarang eksperimen coba, saya nggak pakai darah sapu angin. Pesona Hannibal, wah kencang-kencang sekali. Tapi piala satu pun aja nggak dapat. Nah kemarin juga ada yang baru kayaknya itu dari sini. Baru satu kiri kan apa itu kok? Yang mana? Yang kemarin. Oh, yang Popeye itu. Oh, Popeye. Nah ini satu keunikan lagi dari CrossFit. Bapaknya Popeye terus terang nggak kepake. Nggak kepake, malah nggak kepake. Nggak kepake. Iya memang banyak problem. Dia dari salah satu keturunan QQ tua, QQ saya yang tua ya. Cuma entah turunan keberapanya. Saya nggak lihat kerjanya, cuma pegang badannya. Jadi perkiraan aja di sini, imajinasi kerjanya seperti ini, kekurangannya seperti ini, itu memang bisa. Lalu saya temukan dengan betina yang sebenarnya badannya itu juga nggak pakai akhir badannya kecil sekali, bener-bener ringkih, tulangannya pun jelek, dan saudara-saudaranya pun nggak ada yang kepake. Tapi feeling saya mengatakan bahwa dengan badan tulangan seperti bapaknya Popeye, bener-bener kasar, sama tulangan halus begini, saya rasa bisa menghasilkan sesuatu yang wow. Ternyata si Popeye itu saya ketika kasihkan ke AWM Baron Temanggung dari bahan sekian banyak, saya udah bilang dulu yang juara nanti ini dulu. Kok bisa kok? Ya dari feeling saya, dari lihat rabaan sama cara terbangnya dia gitu. Ya itu tadi ngomong tentang AWM Baron. Ya itu sempat nyebutin AWM Baron, kok bisa itu? Ada AWM Baron itu gimana itu kok ceritanya itu? AWM Baron kan di Temanggung kan kok. AWM Baron ya. Jadi AWM Baron ini gini,